Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Masyitarahap. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum hands-on 11.9.3 paket tracer FileSim Design and Implementation Practice. Bisa dilihat objektif kita pada kali ini ada tiga, yaitu examine the network requirement, design the FileSim addressing scheme, assign IP address to device and verify connectivity. Oke, kita langsung masuk ke bagian instruksi di part pertama. Part pertama itu ada examine the network requirements. Step satunya menentukan jumlah subnet yang dibutuhkan. Bisa kita lihat di sini, kita diberikan sebuah IP yaitu 10.11.48.0/24, yang dimana di sini ada topologi yang dimana memiliki dua router, yaitu router building 1 dan building 2. Yang bisa kita lihat di building 1 memiliki dua switch, yaitu ASW1 dan ASW2, yang dimana-mana masing-masing switch memiliki satu end device yang mewakilkan 14 host. Ada host A dengan 14 host, juga ada host B dengan 30 host. Lalu di building 2 juga terbagi menjadi dua, yaitu ada pemecahan di bagian switch 3 dan switch 4, yang masing-masing switch memiliki host, yaitu host C dengan host 6, dan juga switch 4 dengan host D, yang host D ini memiliki host 60 host, memerlukan 60 host. Selain 4 LAN tersebut, juga ada satu koneksi antar router, yaitu koneksi antara building 1 dan building 2. Koneksi router ini juga membutuhkan subnet sendiri, yang kedua ujung router membutuhkan alamat IP. Oke, kita masuk ke step 2, determine the subnet mask information for each subnet. Dalam file SM, kita harus mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar lalu terkecil. Tujuannya, supaya subnet yang besar mendapatkan ruang IP lebih dulu. Kalau kita urutkan dari keempat yang device tersebut, maka kita dapat mengurutkan kebutuhan terbesar ada di ASW 4 atau switch 4, ASW 4, switch 4, LAN 4. Kebutuhannya adalah 60 host. Yang kedua ada di host B, yaitu 30 host. Yang ketiga ada di LAN 1, yaitu di host A, ada 14 host. Dan yang terakhir ada di host C, yaitu 6 host. Dan yang kelima ada di one building 1 dan building 2 dengan membutuhkan 2 host, yaitu masing-masing untuk setiap router. Oke. Kita telah dulu dari yang pertama, di mana di switch 4 pada host D membutuhkan 60 host. Maka prefix yang cocok untuk 60 host ini adalah slash slash 26. Kenapa slash 26? Sorry. Karena rumus subnet host adalah 2 pangkat host atau 2 pangkat n dikurang 2, yang dimana kita membutuhkan 60 host. Jadi kalau kita menggunakan 2 pangkat 6, yaitu 64, kita kurang 2 dan hasilnya 60 host. Jadi kita membutuhkan 6 bit host. Dengan prefixnya 32 dikurang 6 adalah slash 26 dengan subnet max 255.255.255.192. Jadi kita menggunakan slash 26 pada host D. Jadi kita lanjut ke LAN 2 atau switch 2 pada host B, di mana membutuhkan 30 host. Karena membutuhkan 30 host, kita cari dulu berapa host yang bisa kita pakai. Gimana caranya? Caranya adalah 2 dipangkatkan dengan 5 bit host sama dengan 32, lalu dikurang 2 IP, yaitu network dan juga broadcast. Yang hasilnya adalah 30 host. Jadi kebutuhan 30 host kita membutuhkan 5 bit host dengan prefix 32 dikurang 5, yaitu slash 27. Subnet max dari slash 27 adalah 254.255.255.254. Yang ketiga ada di switch 1 atau LAN 1 pada host A, yaitu 14 host, yang dimana karena 14 host kita menggunakan prefix 28 yang sama. Jadi prefix 28 ini menghasilkan 32 host yang kita kurangi dengan network dan broadcast, jadi hasilnya ada di 30 host dengan subnet max 255.255.240. Oke.
Oh enggak, sorry, kita pakai slash 28 yang hasilnya adalah 16 host, yang dimana dikurang 2, jadi hasilnya adalah 14. Dengan subnet max 255, 255, 255.240. Dan yang keempat ada di ASW3 atau LAN 3, di mana pada host C, yaitu kita membutuhkan 6 host. Jadi kita menggunakan slash 29 yang jumlah host totalnya adalah 8 dikurang 2, yang hasilnya adalah 6. Dan terakhir untuk uh, building 1 dan building 2, kita hanya memerlukan 2 host saja. Jadi kita menggunakan prefix yaitu slash 30 yang dimana menghasilkan 4 IP host, tapi yang bisa digunakan hanya 2 karena dikurang 2. Oke. Oke, menggunakan 30 host. Kita lanjut ke bagian E. Subnet max untuk koneksi building 1 dan building 2 yaitu di slash 30, desimalnya 255.255.255.252, disable hostnya 2 host. Oke, setelah subnetting kita lanjut ke part 2 yaitu design the VLSM addressing scheme. Pada bagian kedua kita mulai membagi network 10.11.48.0/24 menggunakan VLSM atau variable length subnet max. Karena VLSM membagi subnet berdasarkan kebutuhan host, maka subnet harus dibuat dari kebutuhan terbesar dulu. Jadi urutannya dimulai dari ASW 4 yang membutuhkan 60 host, lalu ASW 2 dengan 30 host, lalu ASW 1 dengan 14 host, dan ASW 3 yang membutuhkan 16 host, dan terakhir WAN yang membutuhkan 2 host. Pembagian subnet VLSM-nya ada di ASW atau LAN 4. LAN 4 di mana network address pertamanya adalah 10.11.48.0, first usable-nya 48.1, last usable-nya 48.62, dan broadcast-nya ada di 48.63. Lanjut ke LAN 2-nya. Kita lanjut setelah hasil broadcast terakhir di 48.63, maka network address dari LAN 2 adalah 10.11.48.64, lalu first usable-nya 65, last usable-nya kita buat range yaitu 94, di mana range-nya di sini adalah 30. Lalu dengan broadcast 48.95. Kita lanjut ke LAN 1 dengan 14 host menggunakan slash 28 dengan network address pertamanya adalah lanjutan dari broadcast yang tadi 10.11.48.96, lalu first usable-nya 48.97, last usable-nya kita bikin range dari first dari first ke last, yaitu range-nya adalah 16. Jadi last usable-nya adalah 48.110 dan broadcast-nya adalah 48.111. Lalu kita lanjut ke host C, yaitu LAN 3, di mana membutuhkan 6 host, maka kita menggunakan prefix slash 29. Dengan network address-nya adalah 10.11.48.112, first usable-nya 48.113, dan last usable-nya adalah 48.118, yaitu ada range, di mana range-nya ini adalah 8, dan broadcast-nya ada 10.11.48.119. Dan yang terakhir, di 15 untuk building 1 ke building 2, kita menggunakan slash 30 karena host yang diperlukan hanya 2. Sementara range-nya adalah 4 IP. Jadi, network address-nya ada di 10.11.48.120, first usable-nya ada di 48.121, last usable-nya di 48.122, hasil dari range 4 IP, dan broadcast-nya ada di 10.11.48.123. Oke, kita lanjut ke step 3. Dokumen the addressing schema. Sekarang kita isi IP perangkat berdasarkan aturan dari lab. Router LAN pakai first usable IP, switch pakai second usable IP, host pakai last usable IP, untuk WAN building 1 pakai first usable IP, dan building pakai last usable IP. Kita bagi IP per jaringannya. Pembagian IP-nya untuk building 1 di gig 00, jadi pakai 10.11.48.97 dengan IP untuk ASW 1 VLAN 1 di 10.11.48.98. Untuk host A-nya, IP untuk host A-nya 10.11.48.110, dan gateway-nya
10.11.48.97. Lalu kita ke ASW2 dengan 30 host. Jadi perhitungan subnetnya, pembagian IP-nya di building gig 0/1 kita berikan IP 10.11.48.65. Di ASW1 VLAN satunya kita berikan IP 48.66. Di host B-nya kita berikan IP 48.94 dan di gateway-nya kita berikan IP 10.11.48.65. Lanjut ke ASW3 yang dimana membutuhkan 6 host. Untuk pembagian IP-nya di building 2 gig 0/0 10.11.48.113 dengan pada switch 3 VLAN 1 IP-nya adalah 48.114. Host C IP-nya ada 48.118 dan gateway IP-nya ada di 48.113. Lalu lanjut ke ASW4 LAN dengan 60 host, yaitu pembagian IP-nya di building 2 gig 0/1 10.11.48.1. ASW4-nya di VLAN 1 10.11.48.2. Host D-nya di 48.62 dan gateway-nya di 48.1. Dan yang terakhir untuk one building ke-1 dan kedua, pembagian IP untuk one building 1 dengan serial 000 10.11.48.121 dan building 2 di serial 0/0/0 dengan IP 10.11.48.122. Oke, kita langsung lanjut aja ke part 3 untuk praktik konfigurasinya. Oke, yang perlu kita lakukan adalah building router LAN interface ASW3 VLAN 1 dan default gateway, host D, IP address dan default gateway. Jadi kita hanya mengonfigurasi 3 building 1 LAN interface, 3 device saja. Oke, kita mulai dari CLI pertama di building 1. Biasa kita masuk ke privilege mode. Privilege mode X and konfigurasi terminal, lalu langsung saja interface di 0/0. IP app tadi di 10.11.48.97 255.255.255.0.240 no shot exit. Lalu kita masuk lagi ke interface gig 0/1 dengan IP address 10.11.48.65 10.11.48.65 255.255.255.224 shutdown exit. Lanjut ke interface serialnya, interface S0/0/0 IP at 10.11.48.121 sesuai tabel address kita. Lalu dengan subnet max 255.255.252 karena kita menggunakan prefix slice 30. Shutdown exit. Selesai, lalu kita simpan ke nvram, copy running config startup config. Oke, udah. Oke, kita lanjut ke switch 3 sih. Bisa. Switch 3. Kita lakukan konfigurasi seperti biasa dulu. Enable konfigurasi terminal, kita masukkan interface VLAN satunya, yaitu IP app 10.11.48.114 255.255.255.248. No shutdown exit. IP kita berikan IP default gateway-nya
IP default gateway-nya di 10.11.48.113 and lalu kita simpan ke npm copy running config startup config. Terakhir kita konfigurasi host untuk D, kita langsung masukin IP-nya aja. IP konfigurasi yang tadi IP-nya di last-nya kayaknya. Oh ya, di last usable-nya 10.11.48.62 berarti 255 titik 192, gateway-nya 10.11.48.1. Oke, kita X. Lalu you can only verify connected from building SW1, 2, 3, however bisa be addressing table. Oke, bisa kita lihat di sini. Complexionnya udah 100%, check result udah 100%. Kita cek resultnya, udah benar semua kan? Assessment item. Oke, udah centang semua. Kita balik lagi ke Cisco untuk melakukan testing. Lakukan testing dengan ping dari PC ke PC, C ke D, successful, lalu A ke B, dan A ke C, coba failed successful, juga B ke D. Oke, udah successful semua. Bisa kita lihat dan cek resultnya udah 100%. Ini untuk bukti successfulnya, successful semua. B ke D, A ke C, A ke B, C ke D. Artinya praktikum kita udah berhasil. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.